Recare itu ada 3 lini bisnisnya, ya, training, manpower supply, dan building management. Ya, tapi kalau sekarang ini kalau pemandangan produksi lebih besar, kita lebih besar di manpower supply. Recare itu sudah bekerja sama dengan PKT, Freeport, PIM, Pusri, PLN Engineering, dan lain-lain. Masih banyak kira-kira yang sudah bekerja sama dengan Recare. Terus yang kedua itu ada program pemerintah secara nasional, itu cukup besar juga, itu pemindahan ibu kota ya, negara ya Pak. Ya, IKN, Wah. Kota Nusantara. Ada satu lagi itu adalah ingin membangun kawasan industri di Balikpapan. Di Balikpapan, di Kalimantan Timur. Halo teman-teman, kali ini kita bertemu di acara Recare Talks. Nah teman-teman, hari ini tuh episode perdananya Recare Talks loh. Karena hari ini episode perdana, bintang tamunya juga spesial sekali. Siapa? Yaitu Direktur PT Rekayasa Cakrawala Resources, yaitu Bapak Edward Leonard Parsauran, atau biasa kita panggilnya dengan Bapak Leo. Selamat datang Bapak. Selamat datang Pak Yadi. Salam professional people. Oke Bapak, nah Pak nih untuk perkenalan kita nih ke teman-teman semuanya, boleh nggak Pak nih kita diceritakan profilnya PT Rekayasa Cakrawala Resources, atau kita biasanya nyebutnya PT Recare teman-teman ya, dan sejarah awal terbentuknya PT Recare Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Eli ya. Kita sekarang bicara tentang Recare ya awalnya. Jadi kalau saya bisa sampaikan itu sebenarnya masih adalah yang lebih layak menyampaikan historical atau latar belakang berdirinya PT Recare ini gitu ya. Tapi saya coba menjelaskan sedikit yang saya tahu. Recare itu berdiri 27 Juli tahun 2006 ya. Jadi awalnya itu dulunya itu namanya drafting school. Jadi Rekayasa Engineering Drafting School, ya REDS itu namanya itu. Nah itu awalnya berdiri itu adalah di bagaimana untuk mengakomodir ya khususnya di bidang engineering sebenarnya itu untuk training drafting school. Ya drafting jadi school. Jadi untuk training ya, untuk training drafting school, dan juga untuk manpower supply. Ya, tapi awal itu lebih ke arah training. Ya. Kemudian singkat ceritanya itu mengalami metamorfosis gitu ya, sehingga namanya berubah menjadi Recare. Ya, Rekayasa Cakrawala Resources. Ya, itu awalnya juga ditekankan konsennya adalah di bidang training, khususnya di drafter. Dan kemudian ke designer, dan selanjutnya ke engineering, kira-kira seperti itu. Jadi awalnya tuh drafting school ya Pak ya, tempat untuk masyarakat umum untuk belajar bagaimana caranya menggambar teknik mungkin ya Pak ya, gitu ya. Oke, terus nah kalau saat ini nih Pak, lini bisnisnya Recare ada apa aja Pak? Oke, tadi kita bicara tentang drafting school gitu ya. Nah seperti saya katakan tadi, sebenarnya dua di awal dari ada training dan manpower supply. Nah kemudian ternyata pada saat itu Rekin itu lebih membutuhkan manpower supply. Ya, kita mensupply manpower ke Rekin, terutama yang berhubungan dengan EPC. Ya, EPC project, ya ada engineer, ada drafter, ada designer, dan juga ada supervisor di konstruksi di lapangan. Jadi tadi ada training, ya, ada manpower supply, dan terakhir kita ada opportunity bisnis untuk building management. Oh, building management. Ya, jadi hingga sekarang ini Recare itu ada 3 lini bisnisnya, ya. Pertama itu training, ya. Kalau dari pembentuknya dulu awalnya training gitu ya, training, manpower supply, dan building management. Ya, tapi kalau sekarang ini kalau pemandangan produksi lebih besar, kita lebih besar di manpower supply. Ya, kira-kira gitu, Pak.
Kira-kira gitu ya Pak ya. Wah, Ya. besar banget Pak. Jadi banyak banget. Pak Leo sibuk banget pasti nih teman-teman ya. Iya, terus Terima kasih kita loh Pak juga. sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kita-kita Oke, di ya, tengah sama-sama. kesibukan Bapak. Yang tadinya awalnya kita dulu manpower supply aja, kirimin tenaga kerja pertama ke Rekin aja ya Pak Rekin ya, kita Rekin, ke PT RE. Nah, sekarang ini kan training berkembang lagi nih Pak. Terus kemudian ada building management lagi. Nah, boleh nggak nih Iya. Pak diceritain cerita nih di balik pembentukan kenapa bisa ada nambah building management nih Pak? Ya, oke. Tadi kan saya katakan tadi bisnis kita itu ada training, power supply, dan building management. Ya, sebenarnya kalau training dan power supply itu secaranya inline ya, secara bisnis sebenarnya inline gitu ya, karena kita mentraining orang, Lalu kemudian kita salurkan. baik ke internal kita dalam arti di tracking group maupun mungkin di luar, kira-kira seperti itu. Nah juga kemudian kita melihat lagi potensial itu ada bahwa rekayasa industri ya sudah memiliki gedung ya kan, kemudian rekayasa engineering juga sebagai induk kita juga sudah punya gedung ya, dan banyak lagi yang di grup Rekin Group itu yang sudah punya gedung ya. Nah, sehingga kita ingin juga berpartisipasi untuk memanfaatkan peluang bisnis di situlah ya, kira-kira Oke, di betul. mengelola Di building. pengelolaan gedung itu ya Pak ya. Itu mulai dari kalau kita bicara di dalam itu ada di situ ada office boy gitu ya. Terus ada lagi kemungkinan lagi ada cleaning service gitu ya. Nah, terus kalau kita bicara keluar lagi di luar itu kan ada lagi security gitu kan. Terus ada mungkin parkir gitu ya. Nah, itu kita mau memanfaatkan bisnis itu. Nah, untuk saat ini mungkin itu internal, tapi kemudian nanti kalau ini sudah established, kita akan keluar. Kira-kira seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya, didoakan. Bisnis BM-nya bisa lebih keluar lagi. Mungkin satu lagi saya tambahkan lagi ya, Mbak Eli ya. Di samping itu juga kita juga melihat potensial bisnis juga ini di luar ya, karena kita mensupport di EPC project itu. Tentu di project itu juga ada seperti temporary facility atau temporary office ya. Dan juga mes-mes karyawan. Oh, jadi karena Rekin dan RE ini bisnisnya di EPC ya Pak, di site-site tuh juga ada peluang bisnis itu ya Pak? Itu ya. Kita masuk lah di situ. Tadinya untuk building management di kantor-kantor perkantoran ya, kalau di kota ini. Nanti kalau di lapangan kita juga ada kantor di lapangan gitu ya. Perumahan daripada katakanlah karyawan, mes gitu ya. Dan mungkin nanti ke depan lagi kita mikirkan lagi bagaimana cleaning area di sekitar project. Atau di site sendiri. Saya pikir kedepannya cukup prospek lah ya bisnis di building management. Nah Pak, kalau saat ini Riker nih udah kerjasama sama perusahaan mana aja Pak? Boleh cerita-ceritain Pak? Oke, baik Mbak Eli. Sekarang itu Riker itu sudah bekerja sama dengan PKT, ya, Freeport, PIM, Pusri, PLN Engineering, dan lain-lain. Masih banyak kira-kira yang sudah bekerja sama dengan Riker. Oh ya, selain Rekin Group ya Pak? Selain Rekin Group ya. Di samping itu juga kita lagi mendevelop kerjasama untuk proyek ke depan, kira-kira seperti itu. Oh, di Balikpapan ya Pak, dengar-dengar kemarin lihat di YouTube-nya Riker yang lain tuh ada kerjasama dengan Balikpapan ya Pak? Ya. Perumda Balikpapan. Betul, Mbak Eli. Kita untuk Balikpapan itu ada dua sebenarnya tujuan kita ya, bahkan tiga gitu ya. Pertama, yang proyek sekarang ini ada existing project itu ya, proyek mega project RDMP ya Balikpapan. Terus yang kedua itu ada program pemerintah secara nasional itu cukup besar juga itu pemindahan ibu kota ya, negara ya Pak. Ya IKN, Ibu Kota Nusantara. Dan satu lagi ada satu lagi itu adalah kemarin baru dapat kita informasinya yaitu ingin membangun kawasan industri di Balikpapan. Di Balikpapan di Kalimantan Timur. Nah itulah kira-kira kita cukup strategis ya kerjasama kita dengan Perumda Balikpapan. Amin. Mudah-mudahan goal semua ya Pak ya. Iya, amin. Ya, kita doakan semua lah ya sama-sama. Wah, keren lah pokoknya. Nah, saat ini kan
situasi ini lagi sulit ya Pak karena pandemi, Iya. semua perusahaan juga menghadapi masa-masa sulit. Betul. Nah, kalau Ricare sendiri Pak, gimana nih ngadepin kondisi pandemi, kondisi masa sulit seperti sekarang ini? Ya, ini ya Mbak Eli ya, kalau kita memang kondisi sekarang ini kita prihatin juga memang ya, prihatin karena di 2 tahun terakhir ini ada pandemik COVID-19. Ya, pertama kita bersyukur lah ya, hingga saat ini kita masih bisa ya, sebagian teman-teman kita sudah ada juga yang berpulang, kira-kira seperti itu ya, sangat prihatin. Nah, kalau dari segi bisnis sendiri ya mungkin sama seperti yang perusahaan-perusahaan lainnya itu dalam kondisi survive ya, bagaimana kita dalam masa pandemik ini bisa bertahan dan ibaratnya bisa melanjutkan bisnis kita lah ya, kira-kira gitu ya Mbak Eli ya. Jadi kalau ditanya Mbak Eli tadi apa yang kita lakukan selama pandemik ini, pertama karena kita sudah kebiasaan work from home ya, jadi untuk karyawan-karyawan kita sendiri di kantor ya, kita melakukan pekerjaan work from home. Ya, bahkan sekarang jadi nggak harus ngantor tidak harus Pak ngantor ya, di samping menjaga atau menjalankan himbauan pemerintah untuk membatasi di kantor, kita juga karena sudah kebiasaan, maka sekarang itu ya kita juga di work from home ternyata tidak masalah ya. Bahkan sekarang juga kita work from anywhere. Ya, itu sudah tren ya, kita pun juga mengakomodir itu. Nah, kalau yang di lapangan kita juga mematuhi ya, baik itu aturan pemerintah, aturan klien kita ya, klien kita dalam hal prokesnya gitu ya, dan penanganannya juga. Penanganan juga, sehingga bagaimana untuk memastikan bisnis kita ini berjalan, baik itu di kantor kita sendiri maupun di klien kita. Ya, kita ingin klien kita mendapat jaminan lah ya, bahwa bekerjasama dengan Ricare itu kita memastikan bisnis mereka bisa tetap berjalan. Kira-kira begitu yang kita lakukan. Oke Pak, tadi penjelasan Bapak soal peluang-peluang kita di IKN itu sangat menarik ya Pak ya. IKN karena kan lagi happening banget nih, kita mau pindah ibu kota ke Kalimantan. Nah, boleh nggak Pak, ini gimana nih kira-kira peluang-peluangnya Ricare itu di IKN itu bagaimana? Oke, ya sekarang itu memang banyak sekarang pemerintah ya, dari banyak inilah ya, kementerian juga memobilisasi orangnya ke sana ya, tentu atas kepentingan pembangunan IKN itu ya. Oh, bisa jadi kita juga pindah nih Pak? Ya, kalau pindah. Ya, kalau ada peluang yang bisa di sana ya kenapa tidak? Kira-kira gitu ya. Siap Pak. Ya, jadi kita kemarin itu melakukan kerjasama dengan Perumda ya, untuk mengcapture peluang-peluang di sana. Ya, kalau kita melihat peluang terbesar itu memang di IKN ya, karena itu jangka panjang. Namun sekarang ini sudah mulai itu proses ininya mobilisasi dan masuk orang ke sana untuk melihat IKN itu sendiri serta melihat peluang-peluang di sana, dan mungkin sebentar lagi akan mulai membangun infrastruktur di sana. Nah, jadi kita dengan Perumda melihat peluang itu, dan semoga kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu mulai dari preparation nanti di sana, mungkin ada infrastruktur awal gitu ya, ibaratnya mungkin misalkan lah membangun akses jalan di sana, terus tentang bagaimana ada gedung pemerintahan ya, sumber airnya seperti apa di sana, pokoknya persiapan untuk inilah, untuk pembangunan di IKN lah ya. Jadi kita bisa berperan di situ adalah untuk mensuplai manpowernya. Ya, tentu sudah ada di sana, nanti ada pekerjaan tanah gitu misalkan gitu ya, membangun infrastruktur di sana. Nah, sekarang ini kita bersama Perumda itu tentunya mengutamakan lokal lah ya. Jadi untuk karyawan-karyawan ya, sumber daya di sana. Namun kalau memang terbatas dan kemungkinan ada mungkin skill yang lebih tinggi digunakan, mungkin tidak ada di sana atau terbatas, kita akan supply juga dari luar Kalimantan. Ya. Oh, berarti Ricare tuh udah siap banget ya Pak untuk mensupport pemerintah nih dalam rangka pembangunan ibu kota baru. Betul, kira-kira gitu Mbak Eli.
gimana Pak ininya persiapannya Recare di sana Pak? Apa udah ada orang-orang Recare di sana atau bagaimana? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita sudah punya kantor di sana ya. Kantor representatif ya. Sekarang itu digunakan untuk existing project kita di sana untuk support proyek RDMP ya, Balikpapan. Nah, sekarang juga kita mendevelop untuk pengembangan bisnis kita ya. Untuknya ada tadi di IKN dan nanti juga persiapan juga untuk dalam pembangunan di kawasan industri. Ya. Saya belum pernah tapi Pak ke kantor representatifnya nanti datang lah, bisa lah ada waktu nanti. Di boleh saya diajak jalan-jalan ya Pak ke Balikpapan siap. Nah, terusnya Pak kalau di tengah kondisi sulit ini nih kira-kira pencapaiannya Recare apa aja Pak yang udah kita capai nih selama tahun sulit ini untuk kita semua sulit ya Pak? Ya betul sangat sulit ya. Tapi ya syukur alhamdulillah kita ya di tahun 2021 di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah banyak perusahaan yang survive, bahkan ada juga yang collapse, justru Recare bisa profit bahkan growth ya. Kita bisa growth, masih bisa growth kita. Alhamdulillah. Jadi ya itu perlu kita syukuri juga gitu ya. Dan itu saya pikir capaian luar biasa ya dari teman-teman ya, seluruh karyawan Recare. Saya pikir ya kita dapat berkolaborasi ya. Semoga di tahun 2022 yang katanya cukup challenging lagi ya kita bisa inilah tetap mencapai dan bisa grup lagi lah kira-kira gitu Mbak Eli. Jadi di Recare nggak ada pengurangan pegawai ya Pak? Alhamdulillah saat ini kita belum ada pemikiran untuk mengurangi karyawan ya. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah Recare masih bisa tetap mengayomi teman-teman semuanya ya Pak. Ya. Dan itu juga nambah motivasi lah bagi teman-teman kira-kira seperti itu ya. Siap Pak. Ya. Kalau bisnis MPS-nya Recare sendiri itu saat ini udah menghandle berapa tenaga kerja Pak kira-kira? Oke, untuk MPS itu saat ini kita more or less sekitar 3.000 orang ya. Oh, 3.000 orang di seluruh Indonesia. Ya. Itu paling besar itu memang di proyek-proyeknya Rekin. Proyek-proyek rekayasa industri ya Pak ya. Itu berbagai macam posisi. Betul. Dari engineer, drafter seperti itu ya Pak ya. Ada 35 posisi kira-kira. 35 posisi. Ya, 35 posisi. Jadi ada di engineering, di procurement, construction gitu ya, di pre-commissioning, bahkan mulai dari low skill sampai ke high skill ya. Siap. Kalau di trainingnya sendiri apa sih Pak yang bisa keunggulan kita training di Recare tuh apa aja gitu? Ya, baik Mbak Eli. Kalau memang di training ini ya, meskipun awalnya kan training itu ya merupakan core ya, tapi belakangan karena kemudian ternyata bisnis manpower supply itu yang lebih diutamakan ya, karena kita support Rekin itu, sehingga kita mulai bangkit ini, artinya mengembangkan training yang sudah ada, seperti tadinya drafting school, design school gitu ya. Nah, belakangan kita tahun 2019 baru mulai kita coba mau kembangkan lagi di RTC ini ya, Recare Training Center ini. Nah, ya kita dengan kondisi itu kita bagaimana sekarang berpacu gitu ya, harus mau nggak mau harus bekerja sama. Contohnya seperti untuk drafting itu kita bekerja sama dengan Autodesk. Oh, gitu ya. Jadi Autodesk itu Pak? Iya, Autodesk-nya itu Autodesk. Jadi mereka itu yang memberikan license kepada kita untuk Autodesk pengembangan drafting school ini. Jadi software yang digunakan itu mereka support, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita kerjasama juga tentunya dengan rekayasa industri ya, sebagai katakanlah grandpa kita gitu ya, grandparent kita RE ya, dalam hal mempersiapkan atau menyediakan software ya yang kita gunakan untuk melengkapi knowledge tentang penggunaan software mensupport proyek tadi itu ya, khususnya di engineering. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian kita juga ada sedang juga atau sudah berjalan waktu itu ya
dengan apa namanya global university kalau nggak salah ya Pak, global university. Dan terakhir kita juga dengan beberapa apa namanya lembaga training ya, yang sekarang ini kan tren itu marketplace ya. Betul. Nah, jadi kita sudah ada dua dua perusahaan ya yang sudah mendevelop di marketplace itu juga kita kerjasama dengan mereka untuk pengembangan jadi training. Di e-course ini ya Pak ya, Ya. aplikasi pendidikan Betul. Oh, Ya, jadi gitu, Mbak Eli. jadi kalau mau training di Recare nggak harus datang ke Kalibata teman-teman. Ya, Kita bisa training dimanapun berada. ya, from Sangat anywhere. memudahkan ya Pak. Ya, biayanya juga cukup efisien ya. Oh iya betul, efisien, nggak efisien. harus macet-macetan. Efisien dan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan training lain. sejenis lainnya. Kelebihannya juga kita trainernya juga memang yang berkecimpung di bidangnya ya Pak. Betul, Jadi ya. memang sudah ahlinya gitu. Ya, betul Mbak istilahnya. Eli. Mungkin saya tambahkan gini, kita ini kan dalam lingkungan EPC lah ya, EPC project gitu ya. Jadi sehingga kita saat ini lebih coba untuk bagaimana training itu bersifat bagaimana mensupport EPC project ya, karena saya pikir itu kita memang quote unquote ahli lah di bidang itu ya, di bidang EPC itu ya. Tambah kita Reking Group itu kan juga sekarang ini sudah 40 tahun ya. Saya pikir itu bisa kita kita coba utilize ya, mensupport kita sehingga nanti training knowledge daripada EPC itu sendiri ya, itu bisa kita share ya, karena kita juga di samping kita secara personal kita memberikan bermanfaat bagi personal, kita juga secara nasional ya mencerdaskan bangsa kira-kira seperti itu ya, mantap melalui banget. pendidikan dan training dan pelatihan ya, kira-kira seperti itu. Wah, menarik banget ya Pak penjelasan mengenai Recare. Recare dari awal nih berdiri sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan kedepannya makin jaya lagi ya Pak. Amin. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol nih sama Bapak. Bagaimana nih biar aku bisa berguru nih ke Bapak. Ya. Boleh nggak Pak diceritain nih Bapak latar belakangnya seperti apa? Seperti itu Pak Leo. Wah, ini bicara tentang latar belakang ini ya. Ya sebenarnya saya pikir normal-normal aja ya Mbak Eli ya. Artinya dari sisi kalau dilihat asal saya ini mungkin ada orang yang bisa nebak, ada juga nggak bisa tebak gitu ya. Kalau saya sendiri sih sebenarnya orang tua saya itu dari Medan ya, Sumatera Utara gitu ya. Cuman saya waktu itu sudah lahirnya di Riau. Oh, Bapak orang tua di Medan, asal Medan, lahirnya di Riau. Iya, tepatnya Duri, Kota Minyak katanya dulu itu. Oh, iya. Jadi kalau dikatakan orang Medan sama orang Riau, malahan kita kadang-kadang dikatakan memang orang Riau, bukan orang Medan lagi, kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya masa pendidikan saya semua mulai dari SD sampai berkuliah pun di Riau. Di Riau. Ya. Oh, jadi Bapak dulu besarnya kampung halamannya sebenarnya di Riau. Di Riau, betul. Sampai dengan lulus kuliah di sana di juga. Riau. Betul. Kemudian kalau perjalanan karirnya sendiri nih Pak, gimana Pak? Oh, oke ya. Ya, saya cerita ini kayaknya ya. Dulu tahun 95 itu saya mulai berkarir di Astra. Ya, di Astra Internasional gitu ya. Nah kemudian tahun 1998 itu kan resesi gitu ya. Betul Pak. Nah, resesi Krismon ya Pak ya? Dulu Krismon lah. Saya kalau bicara resesi saya nggak tahu sama yang Krismon, tapi dulu Krismon namanya gitu ya. Saya masih SMP Pak. Ya itu makanya. Udah tua juga tapi. Nah setelah itu kalau dulu tuh quote unquote namanya dirumahkan katanya gitu ya. Ya istilah halus dirumahkan lah ya. Tapi sebenarnya itu kan sudah ada tanda-tanda bahwa perusahaan kalau sekarang itu memphk-kan lah ya kira-kira gitu ya. Tapi halusnya itu dirumahkan. Dirumahkan kira-kira gitu. Nah kemudian teman di Rekin ya mungkin ngajak
saya coba project di sana di Wayang Windu. Wayang Windu Windu. 1, ya itu proyek geothermal, proyeknya rekayasa industri. Geothermal tuh berarti panas bumi. Panas bumi, betul di Pengalengan Jawa Barat. Oh, Ya, saya join di situ kalau nggak salah bulan Juni ya, tahun 98. 98. Ya. Kemudian setelah selesai di sana, ya saya juga bersyukur ya, saya habis itu mulai dari project Berarti itu di awal start Bapak di dunia engineering tuh di Wayang Windu itu. Wayang Windu. Nah itu rekayasa industri dulu tuh awalnya. Oh. Masih rekayasa industri. Ya. Yang tadinya dari Astra ya Pak? Ya. Terus pindah ke engineering. Nah itu kenapa tertarik tuh Pak ke dunia engineering? Ya sebenarnya bukan tertarik ya dalam arti awalnya ya, bukan tertarik dalam arti ya karena terpaksa ya sedikit terpaksa. Ya terpaksa karena ya no jobless gitu kan. Nah jadi oke, waktu itu saya di Wayang Windu sebagai project control. Ya. Di project control itu ada namanya progress control. Nah, saya sebagai progress control ya. Ya, tapi saya katakan saya bersyukur ya, saya bisa ikutin mulai project itu dari awal hingga terakhir selesai. Sehingga ilmunya saya pikir cukup luar biasa, komplit. Banyak ya. Dan kemudian saya sebagai di unit atau di departemen di project control. Project control ya, sehingga saya mengetahui ikut serta dari awal sampai akhir. Betul, ya, overall itu seperti apa project itu ya. Mulai kita lihat tadinya katakanlah tanah gitu ya. Yeah. Sekarang udah berdiri semua equipment dan sampai akhirnya itu equipment itu bisa diaktifkan gitu ya, sehingga menjadi suatu proyek geothermal itu. Wah, saya pikir luar biasa perasaannya gitu. Pasti ya Pak. Baru masuk dapat proyek geothermal yang notabene waktu itu proyek geothermal itu adalah termasuk daripada pertama juga dulu Rekin ya, maksudnya termasuk unggulan lah ya dulu, kayak unggulan di Rekin itu. Oh jadi dulu awalnya ketemu nih dunia engineering tuh pertama Bapak di Wayang Windu. Ya. Kemudian setelah Wayang Windunya selesai Bapak beralih ke? Nah, saya masih setelah Wayang Windu, saya ikut beberapa proyek lagi ya. Ada Kujang 1B, ada proyek di Paiko. Wah, banyak juga ya. Ya, setelah ada Paiko, saya baru tahun 2005 balik ke Jakarta ya. Kemudian saya karena kebutuhan waktu itu membutuhkan di bidang marketing, ya saya dari project management menjadi bagian daripada marketing. Oh, di divisi marketing. Divisi marketing, betul. PT rekayasa engineering. Rekayasa engineering. Ya, jadi saya sedikit tambahkan tahun 2003 ya, saya sudah katakan dimutasi ya, ditransfer lah kira-kira gitu ya, dari rekayasa industri ke rekayasa engineering tahun 2003. 2003. Ya. Mulai itu tadinya project management, ya. Terus Bapak 2005 ke marketing. Ya, kebetulan marketing membutuhkan ya di marketing, dan saya pikir tidak masalah karena sebelumnya saya juga sudah ada background di marketing di Astra itu. Oh iya, betul ya Pak, yang kira-kira pengalaman kerja yang sebelumnya. Ya, jadi semenjak tahun 2005 sampai tahun 2021 ya. 21. Saya membangun MBD ya, Marketing Business Development di Rekayasa Engineering. Ya, mulai tadinya di Rekayasa Engineering itu cuma ada 2 orang personalnya di marketing, hingga sampai 14-15 orang lah timnya. Saya tim tinggalkan. MBD ya itu sendiri. Ya, jadi per 1 April tahun 2021 saya ditugaskan di PT Recare atau Rekayasa Cakrawala Resources, ya kira-kira gitu Mbak. Sampai dengan sekarang ya. Sampai hari ini. Ya, semoga bisa saya tuntaskan juga penugasan saya nantinya. Amin. Bapak kemudian tadi kan Bapak pertama di PT RE itu memimpin teman-teman di divisi MBD ya Pak. Ya. Kemudian sekarang memimpin kita-kita nih di Recare. Kalau dari Bapak sendiri nih melihat kepemimpinan Bapak itu kayak mana sih Pak? Apa yang tangan besi kayak Hitler? Aku takut nih.
Ya enggak lah, artinya kalau sekarang itu saya nggak tahu. Saya pikir sih sekarang itu nggak ada lagi yang namanya tangan besi gitu ya. Iya. Apalagi sekarang udah banyak apa namanya karyawan itu udah multi apa namanya multi Generasi. generasi ya. Ada katakanlah generasi milenial katanya, bahkan sekarang ada generasi strawberry gitu kan ya. Nah tentu mungkin ya kita harus bisa mengakomodir itu gitu ya. Nah kalau bicara tentang saya di MBD dulu, saya kan kebetulan waktu itu kan sebelum ke rekayasa care ini, saya itu sebagai general manager ya, GM membawahi ada 2 departemen, ada di marketing sendiri ya, yang kedua di business development ya. Nah, saya pikir karena saya sudah memberikan katakanlah pemahaman, pengarahan, dan juga teman-teman juga support gitu ya, artinya apa yang saya sampaikan itu semua sudah running well gitu ya. Saya pikir waktu itu juga saya tidak terlalu mengalami apa namanya permasalahan ya dalam hal menjabat dan apa namanya memimpin pada saat itu ya, sehingga saya lebih mengutamakan bagaimana kita berdiskusi ya, memberikan suatu katakanlah ide-ide atau pendapat-pendapat gitu ya. Dalam hal itu bisa berbeda. Tapi once kalau kita sudah putuskan, ya sudah semua harus ikut. Menjalani. Nah, tinggal bagaimana kita semua kontrol apa yang kita sepakati itu sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian itu juga saya sedikit banyak saya terapkan juga di Recare ya. Sebagai saya pendatang baru di Recare, saya pikir juga teman-teman di Recare juga kan gitu, mulai dari variasi juga gitu kan ya. Mulai dari tadi kan milenial, bahkan ada sekarang yang kata-kata strawberry tadi itu. Ya, saya pikir ya sudah, saya coba mengaplikasikan stylenya itu lebih ke arah bottom up tadi itu. Ya. Dan kalau untuk ibaratnya kepemimpinan itu ada kombinasi di sana. Ibaratnya ketika kita berdiskusi itu datangnya dari bottom gitu ya, ibarat di sana kita berdiskusi, mengeluarkan satu pendapat dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah kita diskusi dan kita sepakati, kembali lagi kita putuskan, maka itu harus dijalankan lah. Dijalankan semua tim. Ya. Jadi itu. bukan yang harus Bapak A, B, C, D, E dari Bapak. Enggak, ya. Jadi, Saya pikir juga pasti teman-teman atau karyawan Recare itu yang lebih paham daripada saya sebenarnya kan. Saya kan baru masuk ya. Tapi dari segi strategi manajemennya yang sekarang dan bagaimana ke depannya, nah itu bagian saya, kira-kira seperti itu. Barulah ya. yang ambil keputusannya sama-sama, betul. Lalu kita jalankan sama-sama. Jalan-jalankan sama-sama. Kira-kira itu sih. Aman sekali. Kemudian kalau di waktu senggang, paling hobinya apa sih Pak? Waktu senggang ya, kalau kita baca waktu senggang ini sebenarnya waktu senggang itu kapan? Nggak ya ada sebenarnya? waktu senggang nggak ada. Iya, karena hobi aja deh Pak. Apalagi hobi, sekarang ini kan Bapak apa namanya? Sekarang ini kan kalau nggak online gitu ya, apalagi sekarang udah daily activity ini mostly di kantor gitu kan ya. Di kantor banyak hal yang harus kita kerjakan gitu ya. Dan kita apa namanya? Bagaimana supaya Recare ke depan ya. Tapi intinya tuh ya waktu yang senggang dikatakan Mbak Eli tadi itu ya boleh dibilang Udah dibilang minim banget ya, Pak minim ya. lah. Karena Sabtu Minggu juga sudah dengan keluarga kan kira-kira gitu kan. Kalau hobinya sendiri apa Pak? Kalau hobi berenang, mancing Pak, biasanya mancing mania. Kalau berenang memang tidak bisa sama sekali ya. Pak, tos dulu Pak, saya juga Pak. Mancing mungkin Pak, mancing. Ya, gitu. jadi Bapak-bapak kalau kan di bidang biasanya. olahraga memang yang saya kuasai lah ya. Kuasai itu dalam arti tenis meja, pingpong. pingpong ya. Boleh Pak, Terus Pak. ya itu terus catur, tapi catur udah lama saya agak sedikit tinggalkan lah ya. Samping catur itu kan kalau main cukup lama gitu ya, 2 jam 3 jam gitu ya. Sementara waktu kita kan sudah terbatas gitu ya saat ini. Nah, belakangan dengan apa namanya ya tuntutan pekerjaan, ya, sedikit-sedikit golf lah. Main golf lah Pak. Ya, kira-kira boleh lah gitu. Pak, kapan-kapan ajarin saya ya Ya Pak. boleh, cewek kan bisa juga golf. Bisa Pak. Ya. Driving lah. Iya, kira-kira itulah yang aktivitas olahraga saya itu nggak banyak. Cuman kalau di apa namanya yang di in house ya biasa lah treadmill ya. Itu jaga apa stamina dan kebugaran. Stamina dan kebugaran itu sih.
Iya dong Pak, karena kan Bapak aktivitasnya padat ya Pak. Ya, Jadi gitu. harus selalu sehat. Set. Kemudian Pak Leo terakhir nih, Ya. aku mau tanya coba Bapak aku minta dong Pak dikasih tips-tipsnya nih buat saya pribadi atau buat teman-teman anak-anak muda di sana yang ingin berkarir di dunia engineering maupun di dunia FPC. Bagaimana Pak? Ada tipsnya nggak Pak? Oke, ya saya pikir anak muda sekarang lebih kreatif lah sebenarnya gitu ya. Tapi baik, kalau dikatakan tips ya, saya pikir gini ya. Kalau memulai katakanlah mau berkarir di engineering ya, apalagi dunia FPC ini, sebenarnya kan ibaratnya itu ini berkembang terus sebenarnya ya. Jadi ketika mungkin sudah memutuskan berkarir di engineering itu, jangan fokus hanya pekerjaan saat engineering kita itu saja gitu ya. Kita harus rajin menambah lagi knowledge ya tentang apa yang kita sekarang dan apa yang mungkin bisa kita kerjakan lagi ya, atau pengetahuan apa yang sehingga kita bisa mengembangkan apa yang pekerjaan kita sekarang ya, yang tujuannya adalah untuk kita sendiri pribadi ya, nambah knowledge kita maupun berkontribusi ke perusahaan. Jadi Itu. intinya harus selalu terus belajar juga. Jadi tidak hanya bekerja menjadi suatu kebiasaan daily activity itu ya, sehingga ya nanti pengetahuannya hanya itu saja gitu ya. Nah, jadi dari saya itu karena engineering ini juga kedepannya terus berkembang, ilmu yang berkembang, maka sebagai anak muda harus juga bisa mengembangkan diri pada saat bekerja. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol sama saya nih dari mulai cerita awal sejarahnya Recare, bisnisnya Recare, sampai masalah pribadinya juga nih Pak. Iya, sama-sama Mbak Eli. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian Recare Talks kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Salam profesional people. Dadah.